Mas Chan Kelvin, saya pernah baca kalau Mas Chan Kelvin hobi mengoleksi mobil, tapi justru mobilnya dipakai untuk berbuat kebaikan. Bener ya? Saya alhamdulillah punya mobil yang bukan mengoleksi, saya punya mobil yang dimana dia double cabin lah. Saya emang senang mobil-mobil off-road gitu. Jadi saya modif gimana caranya biar kalau saya masuk ke banjir 1 meter itu masih aman gitu. Nah, beberapa kali saya bareng sama teman-teman, contohnya dari kajian musyawarah gitu kan, kita datang ke tempat-tempat korban banjir, tapi sebelumnya kita udah ngumpulin dana, beliin makanan, nah taruh di bak gitu. Jadi pas taruh di bak semua udah banjir 1 meter kita hajar pakai mobil saya. Senang aja gitu. Senang, iya benar. Selain koleksi juga bisa bermanfaat tuh. Bermanfaat. Gitu. Iya, seru juga kan, pahalanya dapet, happy-nya dapet, ya kan. Gitu. Memang ya berkah pandemi itu membuat sisi kemanusiaan kita tuh menjadi lebih keluar gitu ya, menjadi lebih. Gitu ya. Iya, kalau orang-orang yang kebal sih kayaknya enggak. Cuma kalau orang-orang yang tersentuh hatinya ketika sebelum pandemik pun kayaknya lihat saudaranya susah bantu. Cuma pandemi seperti ini kan orang yang susah kan makin banyak, pengangguran makin banyak, apa 15 juta. Masih iya sih teman-teman kita yang ya memiliki dana tidak tergerak hatinya sedikit pun lah. Iya, betul. Harusnya bisa semakin kuat ya untuk membantu sesama gitu ya. Tapi balik lagi kalau saya menurut saya ya tergantung lingkungan sih. Kalau kitanya udah berniat baik, cuma lingkungannya tidak mendukung ya sama aja bohong. Cuma kalau kita niat kita udah baik, lingkungan kita mendukung dan sama-sama memiliki visi dan misi yang sama, udah insya Allah kita jalan bareng. Lancar, ya betul. Yang ngomongin kesukaan Mas Chan Kelvin sama otomotif, apa sih alasan awalnya nih suka otomotif? Apa biar kelihatan keren gitu di depan cewek-cewek pakai mobil gagah gitu kan? Oh, kalau saya pribadi sih saya suka ya ngeliat cowok-cowok tuh naik mobil off-road gitu, kayaknya gagah. Gagah gitu. Oke, double cabin ya. Double cabin gini nih. Cuman ya Raptor sama. Saya boleh ikut nggak? Nggak apa-apa, di belakang juga nggak apa-apa. Iya. Aku bisa dari sini ya. Iya. Saya lebih suka ngeliat mobil saya yang double cabin ini semakin kotor saya semakin suka gitu. Oh ya, kayak semakin menantang gitu ya. Karena kan kalau saya kalau habis kena becek-becekan atau enggak kita habis lumpur-lumpuran, jadi cuci dulu lah. Gue pengen liatin dulu gitu. Sehari aja dia. Semakin kotor semakin senang aja gak tau kenapa, kayak wah keren gitu. Semakin kotor semakin ganteng ya. Berarti Mas memang suka off-road juga ya? Kadang-kadang, cuman mobil ini lebih sering pakai buat aspal sih, bukan buat ke tanah gitu. Karena buat kerja juga sehari-hari gitu. Oke. Dan semoga semakin sering untuk bisa bermanfaat untuk orang lain ya, untuk orang banyak ya. Amin. Oke, kalau saya lihat ada beberapa koleksi mobil Mas Chan yang dibeli dari teman-teman artis ya. Tuh, jadi Mas, tapi punya tips khusus nggak nih dalam membeli mobil yang second atau mobil bekas gitu? Oh, banyak ya. Kalau saya sih mungkin ada orang kepercayaan saya, biasanya saya ada kenalan orang bengkel yang akan saya ajak ketika saya akan membeli itu mobil. Karena dia harus mengecek beberapa pertimbangan nih. Contohnya dari mesin-mesinnya, apakah dia pernah kerendam banjir atau enggak. Kan dari mesinnya, dari joknya pasti akan kelihatan. Lembabnya pasti nggak akan dibohongin, nggak akan hilang baunya gitu loh. Benar. Terus yang kedua adalah ya apa namanya, mobilnya pernah kecelakaan gitu kan? Kecelakaan atau enggak, pernah penyok atau enggak, pasti dia akan lebih tahu. Rangka-rangkanya ya, kan itu bisa dilihat dari rangka-rangkanya, benar-benar. Terus kalau misalkan masalah surat-suratnya juga Mas, cari tahu dong pastinya. Kalau itu pasti mungkin ya minta bantuin teman-teman dari kepolisian. Oh iya benar, Mas kalau mau beli lagi juga boleh ajak saya, nanti saya temenin. Nanti saya minta nomor. Iya. Oke. Nomor Friendster-nya deh. Oh nggak ada, udah nggak main Friendster. Oh iya. Jadi saya mau sedikit menjelaskan ya tentang surat-surat kalau misalnya kita ingin membeli kendaraan bekas gitu. Nah, untuk teman-teman sahabat NTMC nih, saya punya STNK. Nah, teman-teman NTMC ini bisa melihat keaslian surat-surat kendaraannya nih dari sini nih. Di sini tuh ada logo Korps Lalu Lintas yang asli, dan ini hologram yang susah bahkan tidak bisa ditirukan. Jadi kalau misalkan mau melihat STNK itu surat-surat itu asli atau tidak, bisa di-compare, dibandingkan dengan surat kendaraan yang lain gitu, karena pasti akan terlihat bedanya. Kemudian bisa juga dilihat dari nomor rangka ataupun nomor mesinnya gitu. Itu pastinya bener ya kalau lihat dari sini ya? Sama atau beda. Tapi kalau misalkan kita mengalami kesulitan untuk mengecek nomor rangka atau nomor mesin karena berada di bagian bawah bodi kendaraan ya kan, atau di bagian mesinnya, bisa langsung ke Samsat untuk minta bantuan petugas untuk dibantu cekan betul sama atau tidak, seperti itu Mas Chan. Tapi kalau aku minta nomor telepon kamu nggak perlu ke Samsat kan? Oh nggak perlu, langsung aja. Bisa langsung. Aku mau jawabnya nih, bingung nih, agak-agak. Tunggu dulu, aku mikir dulu. Oke, nih Mas Chan sendiri atau orang sekitar Mas Chan pernah punya pengalaman ditilang nggak?
Kalau aku sih pernah ya gitu, karena waktu itu aku salah sih, aku lagi pengen buru-buru live gitu. Terus apa namanya, aku sambil telepon lewat bahu jalan tol gitu kan. Terus ya diberhentiin sama teman-teman dari polisi gitu. Pas selamat siang Mas Chan Kelvin, mau kemana? Iya, terkenal ya. Maaf Pak, saya mau live Pak, gini. Oh, ya udah deh, lain kali hati-hati ya gitu. Ya udah. Salam buat Raffi Ahmad gitu. Udah selesai. Gitu kan. Kenapa saya lewat bahu sebelah kiri jalan itu, karena ya menurut saya sah-sah aja ya, karena selama ini saya emang tidak ada bahu buat bersandar gitu. Udahlah, mumpung ada bahu jalan yang kosong, saya sikat aja lah gitu. Tapi tetap aja nggak boleh Mas lewat bahu jalan, walaupun udah lama nggak ada bahu buat bersandar, tetap nggak boleh lewat bahu jalan, karena bahu jalan itu kan untuk prioritas kayak ambulans atau pemadam kebakaran. Jadi aku bukan prioritas buat kamu. Prioritas buat aku. Oh iya, bukan buat jadi jalannya di jalan menuju hati aku. Itu prioritas. Waduh. Gitu. Nah, jadi untuk sahabat ETMC, jangan pernah jalan di bahu jalan kalau misalkan tidak ada kepentingan yang sangat mendesak gitu ya. Nah, nasibnya Mas Chan ini sama nih seperti di video yang akan saya tampilkan. Ini kita akan nampilin video-video tentang orang-orang yang ditilang. Iya. Pria yang tidak mengenakan helm ini terkepung razia. Siswa SMA ini sudah jelas mau kena tilang. Eits, tapi jangan anggap remeh skill mereka. Lancar jaya kan kaburnya? Haha. Berikut ini ada seorang wanita yang terkena razia. Udah dihadang loh ya dia, dan ketika disuruh belok untuk menepi, lihatlah aksi nekatnya. Melakukan kegiatan pengintaian, dibawalah itu melarikan diri. Berikut ini ada seorang pria yang mengendarai sepeda motor RX King dan dikepung polisi saat razia. Mau tahu aksi nekatnya? Coba lihat. Ya, ini Mas Chan, dari video yang tadi tuh kita bisa ambil pelajarannya ya, bahwa kalau misalkan memang kita bertemu sama petugas di jalan, jangan takut, harus dihadapi dan harus berani bertanggung jawab gitu. Apalagi tadi kan bahaya ya, ada petugas putar balik gitu kan, lawan arus. Betul, karena itu membahayakan, selain dirinya sendiri juga membahayakan pengguna jalan yang lain ya, kalau misalkan ada pengendara-pengendara dari belakangnya atau dari sebelahnya. Kadang-kadang kalau lagi panik, emang orang-orang jadi agak susah mikir gitu kan. Saking paniknya dia harus ngambil keputusan yang mungkin menurut dia terbaik saat itu, padahal salah sebetulnya salah gitu. Makanya kalau misalkan mau keluar ya pastikan lagi kelengkapan kendaraannya, kayak helm, terus surat-surat, jadi nggak takut kalau ketemu sama petugas. Kan kita kan menyayangi ya kan, bukan nggak harus ditakuti gitu. Saya kami Oke, selain punya hobi mengoleksi mobil, saya kepo nih, kalau Mas Chan itu hobi traveling juga kan? Nah, boleh diceritain nih, tempat liburan mana yang menurut Mas Chan paling seru dan berkesan? Terakhir sih aku ke Jepang ya, dan itu sangat berkesan menurut aku. Karena aku waktu itu kebetulan ke Nagoya-nya. Jadi Nagoya itu kayak lebih ke pegunungan es gitu ya. Bener-bener emang, dingin banget lah di sana. Sampai -7 di sana waktu kita. Terus yang aku suka adalah kebudayaannya yang selanjutnya. Karena ketika aku muslim, aku mau sholat, mereka yang maaf bisa dibilang di sana kebanyakan ateis ya, ataupun ada beberapa agama yang mereka anut, cuma mereka menghormati gitu. Oh, mau sholat, boleh di atas gitu. Toleransinya tinggi ya. Toleransinya tinggi banget. Terus aku di sana, kalau mau ambil air di sebelah sini kata dia gitu kan. Sama ada tergate bilang gitu. Nah, selesai saya sholat, turun ditanyain, kalau saya di sini mau bikin musola, ini syaratnya apa aja sih? Gitu. Sampai segitunya mereka, ternyata mereka sangat menghormati orang lain ya gitu loh. Respect-nya segitu jauhnya sama kita gitu. Iya, benar-benar. Ya, itu sangat luar biasa. Dan yang kedua adalah dari jalanannya, traffic-nya
ini bagus kalau aku bilang, karena saya nggak pernah ngeliat ada polisi di kanan kiri jalanan, tapi CCTV-nya nyala semua gitu. Iya, dan para pengendaranya ini tertib ya. Tertib banget. Safety belt kalau misalkan saya nggak mau pakai, ya mendingan kamu turun gitu. Oh, drivernya mengingatkannya sampai segitunya ya? Harus pakai safety belt gitu. Oh, oke. Nah, iya Mas. Nah, ini dia Mas Chan. Kita juga di Indonesia ada nih. Salah satunya bisa kita lihat nih di belakang sini nih ada CCTV. CCTV ini tuh ada di seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia Mas Chan. Nah, kita bisa memantau lebih dari 900 titik lalu lintas di Indonesia melalui CCTV ini gitu. Jadi kita bisa melihat arus lalu lintasnya, kalau misalnya ada kecelakaan atau misalnya nih Mas Chan mau pulang kira-kira lewat misalnya Kuningan ya, Mas Chan bisa cek dulu nih Kuningan macet nggak ya? Kalau misalkan macet, entah itu Mas Chan jadi pulangnya agak maleman atau bisa lewat alternatif CCTV ini? Jalan lain ini. Kan aku nggak ada akses buat lihat CCTV, aku bisa ngeliatnya kemana dong? Ya kan bisa lewat WA ya, lewat WA. Pancingan gue berhasil. Iya, oke. Ya, Mas, selain CCTV, kita juga ada ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi, Mas Chan kalau misalkan suka lewat Jalan Sudirman atau Gatot Subroto, Mas bisa sekalian kan ada kamera yang flash. Cepat gitu ya? Yes, itu aku namanya. sering kalau lagi lewat kayak gini. Nah, tapi itu. pakai masker ya, safety belt ya, komplit ya. Taat ya, tertib Taat kan dong. berarti. Nah, ya biasa kalau yang percaya gitu berarti dia sudah taat akan peraturan. Iya. Nah, itu kan namanya ETLE statis. Selain itu kita juga ada ETLE mobile, di mana ETLE mobile itu bisa dipasangkan di helm, dashboard, dan juga seragam petugas. Jadi saat petugas polisi melakukan patroli di jalan yang tidak ada ETLE statisnya, dari kamera itu juga bisa langsung merekam pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Aku baru tahu kalau gini malah. Iya, makanya Mas. Ya? Iya, makanya nih Mas juga bisa ngasih tahu nih buat followersnya Mas Chan kan banyak tuh ya, jutaan kan, untuk dikasih tahu nih untuk lebih tertib karena kita punya ETLE gitu. Iya. Jadi bisa dikasih tahu Mas untuk followersnya Mas Chan untuk lebih tertib kalau berkendara. Ya mungkin buat teman-teman semua kalau misalnya kalian lagi di jalan ya mungkin yang pertama hormatilah sesama pengguna jalan, itu paling penting. Yang kedua kita harus tertib berlalu lintas. Dan juga yang sekarang lagi zaman COVID ya alangkah lebih baiknya kalian tertib lalu lintas dan juga tertib protokol kesehatan. Itu paling penting. Ya, setuju. Oke. Ya, tapi ngomong-ngomong masalah liburan tadi ke Jepang, kan aku juga suka liburan juga nih ke Indonesia. Aku jadi kangen mudik deh. Bisa kan nanti mudik ya? Nah, itu dia Mas. Kami mau ngasih tahu juga nih kalau untuk liburan mudik kali ini kami tidak memperbolehkan mudik. Pemerintah menerapkan peniadaan mudik. Dimulai dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021, kepolisian akan menggelar 333 pos penyekatan dari Lampung ke Bali ataupun dari Bali ke Lampung. Jadi sepanjang jalan itu misalnya Mas mau kampungnya Mas di mana maaf? Aku di Solo. Ya di Solo. Kan bisa tuh pakai jalur darat ya. Tapi nggak boleh. Jadi setiap Mas melewati pos polisi, di situ ada pos penyekatan. Nanti Mas akan disuruh putar balik. Sama aja dong, capek di jalan ya. Makanya daripada capek di jalan, terus buang bensin juga kan. Udah Lebaran di rumah aja silaturahminya kan bisa lewat online virtual, ya kan, ya. bisa lewat virtual begitu. Tapi banyak teman-teman yang bandel juga ya. Misalkan tadi nggak boleh mudiknya dari tanggal berapa, Mbak? 6 sampai 17 Mei. Nah, berarti sebelum itu banyak yang udah colong-colong start dulu ya? Ya, tapi kalau misalkan mereka mau balik lagi, oh iya kan nggak bisa. Iya juga ya. Ya, jadi lebih baik bisa pulang nggak bisa balik lagi gitu. Ya, betul. Iya, benar juga. Ya, jadi lebih baik kalau usah mudik Iya, gitu, benar, di rumah aja. Atau sama saya aja kan sama-sama di Jakarta kan? Aduh. Iya. Jadi nih habis podcast ini nih. Oke Mas, sesuai pengalaman tahun lalu, tahun ini memang lebih ketat nih penjagaannya demi membantu program pemerintah dalam memutus mata rantai virus corona. Jadi jangan coba-coba untuk mudik ya, kalau kalian nggak mau kejadiannya seperti di video ini. Penyekatan ini dilakukan di pintu keluar tol Cipali, tepatnya di Gerbang Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis dini hari. Satu persatu kendaraan, mulai dari kendaraan pribadi berplat nomor selain Cirebon hingga travel ini, diberhentikan petugas guna dilakukan pemeriksaan. Alhasil dalam kurun waktu 1 jam penyekatan, terdapat puluhan kendaraan pemudik yang diputar balik petugas. Mereka digiring keluar tol Cipali menggunakan pengawalan patroli agar kembali ke lokasi pemberangkatan awal. Tak hanya di tol, penyekatan juga dilakukan di jalur arteri Pantura Cirebon hingga jalur perbatasan Jawa Tengah. Mereka yang semula rencana mudik akhirnya harus putar balik karena adanya penyekatan di mana-mana,
serta dijaga selama 24 jam. Ya Mas Chan, jadi yang pasti tahun ini peraturannya dan kebijakannya memang harus lebih ketat daripada tahun lalu, karena memang setelah kita amati setiap habis libur panjang itu pasti peningkatan pasien positif itu naik gitu kan. Jadi memang tahun ini kita lebih ketat lagi dalam menyekat pemudik yang akan berencana mudik. Beralasan lah ya kenapa teman-teman polisi membuat peraturan seperti ini, ya demi untuk kemaslahatan umat juga sebenarnya. Betul, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Nah, bagi sahabat NTMC juga yang nekat untuk mudik, ada hukumannya Mas. Ada hukumannya, bisa dikenakan penjara 1 tahun, bahkan denda hingga 100 juta rupiah. Waduh, sayang dong. Iya makanya udah lebih baik lebaran renovasi ya. Betul, lebaran liburan di rumah aja. Itu lebih aman kan. Ya sebelum kita akhiri podcast ini nih, kira-kira Mas Chan ada nggak pertanyaan atau saran-saran untuk kepolisian negara Republik Indonesia? Kalau pertanyaan ataupun kritik sih kayaknya enggak ya. Saya lebih ke arah terima kasih buat teman-teman dari Polri, dari Polda, dari NTMC juga yang telah membantu masyarakat, banyak mengayomi masyarakat, memikirkan tentang kesehatan masyarakat. Mungkin selama ini membuat peraturan yang segitu banyaknya, segitu kerasnya untuk masyarakat, karena emang banyak juga nih teman-teman yang masih bandel pengen melakukan mudik dan lain-lain. Ya tujuannya satu, saya tahu demi untuk kebaikan bersama, demi untuk kesehatan bersama, dimana kalau kita semua nurut, ya insya Allah mudah-mudahan traffic dari COVID menurun dan kita bisa hidup normal seperti biasanya lagi. Iya betul sekali. Memang apa yang kita lakukan ini tujuannya memang untuk kebaikan, untuk kebaikan semuanya gitu. Memang walaupun ada pro dan kontra ya, wajar lah, gitu. Wajar gitu. Tapi memang kita tidak bosan-bosannya untuk terus melakukan pelayanan yang prima untuk masyarakat gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Chan sudah main ke channel NTMC ini. Semoga Mas Chan nggak kapok. Nggak dong. Nggak ya. Kalau dipanggil lagi mau ya? Kalau saya kamu, aku mau. Oke. Terima kasih banyak ya Mas Chan sudah menyempatkan hadir ke sini gitu. Makanya nih, untuk sahabat NTMC jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe konten-konten yang ada di NTMC channel ya. Dan tekan tombol lonceng agar nggak ketinggalan podcastnya. Ya Mas Chan, sebelum kita menutup podcast ini, kita tutup dengan slogan lalu lintas ya. Oke, saya ajarin dulu ya. Stop pelanggaran. Stop pelanggaran. Stop kecelakaan. Stop kecelakaan. Keselamatan. Keselamatan. Untuk kemanusiaan. Untuk kemanusiaan. Indonesia. Indonesia. Tertib. Tertib. Oke. Stop pelanggaran. Stop kecelakaan. Keselamatan. Untuk kemanusiaan. Indonesia. Tertib. Yeay. Salam presisi. Salam presisi. Salam presisi. Oke. Terima kasih Mas Chan.